Kariung guys. Yo, welcome back to Lur ya. Hari ini di Di project kedua ini di bulan suci Ramadan kita bersama tamu yang spesial, tamu yang sangat begitu penting di daerah kita ini ya. Bersama ini sebenarnya Bapak tuh mentor saya, Pak. Mentor pada saat saya dulu tuh bikin event di sini. Ya, gitu, Pak. Jadi yang ada di depan saya ini adalah salah satu mentor saya pada saat itu. Saya bikin event biasa anak muda gitu, Pak ya. Dia ada salah satu mentornya gitu yang membuat rumusan supaya terlaksana ini seperti karena pada saat itu pelaksanaannya pada saat awal mula pandemi. Pada saat itu susah-susah. Itu benar gak, Pak? Susah ya? Betul. Lah, gitu. Pembatasan. Pembatasan. Jadi bersama dia. Dan ini adalah Bapak Ridwan Dermawan. Gitu, Pak. Tapi boleh dikenalkan nggak, Pak? Sebelumnya Bapak tuh siapa, asalnya di mana segala macem gitu. Tadi kita ngobrol tentang lingkungan gitu, Pak. Sekarang tuh bener-bener maraknya kerusakan gitu, Pak. Kenalan. Ya, gitu, Pak. Karena ada pepatah tuh kalau nggak saya katakan itu maka tak sayang, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti disebutkan nama ya, Ridwan Dermawan. Kalau tugas pokok sehari-hari saya mengajar pendidikan bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Waluran. Ya, Bapak. Kesibukan di luar aktivitas pokok ya, sebagai ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cimanggu, juga ketua di Hima Pilihan, kepanjangan dari Himpunan Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan Hutan. Gitu. Jadi yang sekarang kita ngobrol itu tadi, Pak, Hima Pilihan. Nah itu kita ngobrol itu, tapi ngobrol itu, Pak, gitu, Pak. Karena pengen tahu Hima Pilihan itu apa gitu sebenarnya, gitu, Pak, benar. Jadi Hima Pilihan sesuai dengan kepanjangannya ya, himpunan berarti sebuah gabungan orang-orang atau sekelompok masyarakat yang memiliki nilai spirit tentang niatan memperbaiki lingkungan yang Pak, hari ini memang rusak. Coba kami berhimpun dari berbagai kalangan masyarakat, dari status sosial yang berbeda, dari umur yang berbeda, dari usia remaja belasan tahun sampai orang-orang berusia di atas 50 tahun, bahkan ada juga rekan-rekan kami yang usianya sudah 60, 70 tahun. Ya. Tapi niatannya, spiritnya sama, ingin memperbaiki lingkungan, walaupun dengan cara yang sangat sederhana. Kenapa? Jadi Himapia itu adalah salah satu himpunan masyarakat gitu, Pak ya, yang terjun di lingkungan. Hari ini yang terjun di lingkungan gitu, Pak ya. Betul. Karena saya juga kemarin tuh lihat, Pak, gitu, lihat di salah satu sosial Bapak tentunya gitu. Wah, ini aktif banget gitu, aktif banget karena sampai salah satunya terjun ke lingkungan langsung, penanaman ya, Pak ya. Dan itu udah berapa lama itu, Pak, melaksanakan hal-hal penanaman seperti itu di Hima Pilihan? Kurang lebih itu 5 tahun, sekarang di angka 6 tahun berjalan. Sekarang itu ya, Pak ya? Berarti udah 6 tahun. Udah lama berarti ya? Sejak tahun 2016 berlangsung secara gradual, terjadwal, di mana kegiatannya dilaksanakan pada hari libur. Kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu, mengisi kesumpekan hari-hari sumpah, di mana punya hobi, ya hobinya sederhana, hanya sekedar kami menanam pohon, lalu kami merawatnya seperti membersihkan rumah, memberikan pupuk. Juga ada nilai-nilai edukasi yang kami berikan kepada pelajar, khususnya pelajar yang diwakili oleh anggota OSIS dari tingkatan sekolah SMP, MTS, Alia, Ya, Pak. SMK,
juga dengan kami juga berhubungan erat dengan komunitas kepanduan pramuka. Oh iya iya benar. Nah, anak-anak pramuka juga alhamdulillah ya larut di dalam kegiatan tersebut. Berarti Himapelon tidak hanya sebagai tidak hanya orang-orang Himapelon saja Pak, yang terjun secara langsung gitu di lingkungan itu pada saat itu. Tapi seperti masyarakat, anak sekolah juga ikut terjun bersama Himapelon gitu Pak ya. Ikut, jadi sebuah bagaimanapun ketika kita bicara lingkungan, spiritnya harus kolaboratif, semua pihak secara masif juga harus terlibat. Dimana kami kan generasinya generasi 40 Pak agak dekat sedikit lah gitu Pak. 40 up segi usia Ya. tentunya kami butuh gerakan ini tersampaikan kepada generasi-generasi muda Iya iya. usia belasan yang memang menjadi sebuah bonus tersendiri dalam dunia kependudukan kita, disebut dengan bonus demografi. Nah. Banyak sekali kaum remaja dikenal dengan kaum milenial saat ini, jumlahnya memang sangat dominan dan harapan ke depan remaja-remaja ini punya nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungannya. Oh iya benar setuju. Diharapkan ke depan bisa membawa sebuah perubahan yang mendasar terhadap tata kelola lingkungan, khususnya di wilayah Sukabumi Selatan. Benar, karena kalau misalkan dia hari ini dan sekarang hari ini Pak, karena banyak anak muda yang mungkin gengsi untuk terjun secara langsung untuk menghidupkan alam kembali gitu. Karena mungkin dia tuh hanya orang tua saja yang ikut, tapi Bapak sendiri di Himapelon menanamkan itu sejak sekarang gitu Pak ya. Betul. Benar, jadi lebih banyak itu. Jadi tidak hanya Himapelon saja yang terjun, tapi seperti kita mengambil dari mitra sekolah, masyarakat itu digabungkan di situ gitu Pak ya. Digabungkan ya, berkolaborasi. Nah, keren. Dan itu di dalamnya itu selain dari misalkan menjaga lingkungan, ada apa ya di dalamnya itu? Di Himapelon sendiri ada apa ya di dalamnya gitu selain dari menjaga lingkungan itu Pak? Ada juga pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan dari segi nilai ekonomi, di mana kebiasaan, anggaplah sebuah kebiasaan buruk di masyarakat, khususnya para penggarap di areal hutan, dia taunya hanya ngahuma, tanam singkong, kacang tanah yang sifatnya tanaman musiman. Apa yang maksud tanaman musiman? Ya ketika ditanam berumur berapa bulan, berapa tahun, dipanen, habislah, tidak ada yang tersisa. Ya, Pak. Ya, kami tidak melarang masyarakat, itu memang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Tapi mindsetnya coba kita gerakan, selain menanam tanaman-tanaman musiman tersebut, ya mereka juga diberikan hibah bibit pohon. Iya Pak, ya Pak. Pohon yang sifatnya produktif, berbuah, sehingga mereka bisa panen dari hasil buahnya. Dan kami Himapilihan tidak mengutip atau tidak mengambil persentase apapun, itu 100% kami berikan buat mereka, buat lingkungan. Jadi ketika buahnya diambil, dijual, secara otomatis kan secara ekonomi terbantu. Kita mendorong juga di situ gitu, masuk gitu Pak. Tolong diselamatkan, batang kayunya, pohonnya itu jangan sampai dirusak. Tapi sampai hari ini banyak orang-orang yang sudah kita maksudnya fasilitasi, tapi masih banyak orang yang itu Pak merusak segala macam, hanya ingin menikmati pasat itu saja gitu. Masih ada gak orang-orang yang seperti itu gitu? Ya ada, tapi alhamdulillah jumlahnya sangat sedikit. Ya. Secara dominan alhamdulillah mereka sadar. Benar Pak. Sesudah sadar memang mereka pun ketika kerjasama dengan kami, secara ekonomi mereka diuntungkan. Iya benar. Tidak ada lagi, kalau dulu memang banyak sekali orang-orang yang katakanlah rusak, tapi lama-kelamaan seiring edukasi kita berjalan, berproses ya, alhamdulillah mereka pun sekarang udah
pola pikirnya pro lingkungan. Mengerti, sedikit mengerti gitu Pak. Karena mungkin juga mereka merasakan gitu Pak, merasakan sedikit imbasnya ke mereka sendiri gitu Pak. Karena kalau dirusak ya itulah terjadinya seperti itu gitu Pak. Nah, yang jadi pertanyaan lagi gitu Pak, kan Bapak sebagai aktivis di lingkungan, di hutan gitu Pak ya, di hutan gitu. Nah, langkah pertama itu pada saat Bapak mengetahui itu salah satu misalkan tempat di kita, misalkan salah satu Puncak Bulu gitu Pak, tahu rusaknya itu, misalkan rusak gitu kan ya, itu taunya kita dari mana gitu? Pertama, oh ini lingkungan udah rusak nih gitu, udah gak benar nih, itu taunya dari mana gitu Pak? Pertama itunya itu? Ya tentunya lewat visualisasi yang bisa kita lihat bersama ya, dengan kasat mata, di mana itu kan dulunya sebuah hutan geledegan penuh dengan awan pajejet. Sinar matahari pun akan sulit menembus kawasan-kawasan hutan karena banyak ranting pohon, banyak cabang, banyak daun. Tapi ketika ada sebuah kejahatan berjamaah pada yang dilakukan oleh tentunya oleh orang-orang kuat. Kalau masyarakat setempat kan itu kebanyakan korban dari orang-orang kuat tersebut. Iya benar Pak, benar. Jadi mereka secara tidak sadar hanya berpikir saat itu dengan kuli nebang, kuli manggul, kuli ngagesek, seakan-akan memiliki sebuah mata pencaharian. Tetapi yang namanya pohon itu kan sampai dengan diameter cukup tebang itu butuh proses puluhan tahun. Ketika ditebang dalam hitungan menit, dalam hitungan jam sudah radius berapa ratus meter jadi rusak. Jadi memang pada waktu itu terjadi sebuah kejahatan berjamaah oleh orang-orang kuat gitu Pak ya, biasa disebutkan orang ya, cukup orang kuat. Yang kuat itu kuat dari segi kapital, kuat juga dari segi jabatan. Wah. Kalau orang-orang kecil kan itu cenderung takut. Ya benar Pak. Jadi memang orang-orang kecil yang kebanyakan ikut dalam merusak itu, mereka itu adalah hanya sebuah korban dari sebuah sistem yang diinginkan oleh orang-orang yang memang punya kapital kuat, dan jelas bukan orang kita. Orang gampang kita paham waktu itu tidak memiliki kecukupan uang yang cukup banyak. Ya tentunya orang-orang dari utara sana dengan modal yang begitu kuat coba datang membodohi masyarakat kita. Dan sekarang dampak buruknya begitu terasa terhadap sektor perikanan, sektor pertanian, di mana dulu kan 1 tahun itu bisa 3 kali tanam dari segi menanam sawah di bertani sawah gitu Pak ya, benar. Sekarang kan kita saksikan 1 kali pun sudah uyuhan gitu. Karena dari segi minimnya tumbuhan itu yang tadi dibabat sedemikian banyaknya oleh orang-orang kuat tersendiri gitu Pak ya. Betul. Tapi kan kalau bertanya Pak, tapi kan sebelumnya kan di hutan itu kan tidak mungkin hanya masyarakat saja gitu pada saat di hutan gitu kan. Mungkin kan di sini juga ada pemerintahnya yang terjun di hutan, kewajiban juga seperti perhutani. Itu kemana gitu pada saat itu kan, kok bisa sampai kita sendiri pribumi kecolongan dan akhirnya habislah gitu lingkungan yang ada di situ gitu. Pada saat itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang ya pemerintahan transisi waktu itu jelas-jelas dari aspek penegakan hukum, jangankan bicara di level Sukabumi, bahkan secara nasional. Boleh korek Pak, aduh benar Pak. Ya, secara nasional terjadi kerusakan begitu masif, terutama di sektor perhutanan. Di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua terjadi penebangan begitu dahsyat, di mana pada waktu tersebut apa yang namanya dosa dalam artian ya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negeri ini, kalau dilakukan secara berjamaah, secara kolosal, itu dianggap menjadi hal yang legal. Oh iya benar.
Nah, dengan hal tersebut, pemerintahan waktu itu memang sama sekali tidak berdaya. Yang di kita, pemerintahan kita gitu Pak ya? Bahkan bukan hanya di kita, ya secara nasional. Wah, Secara nasional tidak berdaya. Tapi ya alhamdulillah ketika berjalannya seiring dengan waktu, segi penegakan hukum meskipun tidak 100% baik, tapi setidaknya ada proses menjadi baik. Sebab sebuah kejahatan tanpa ada sebuah punishment, penegakan hukum, itu tidak menimbulkan efek jerah. Jadi hal-hal yang dilarang, ya ketika tidak ada sebuah efek jerah atau sebuah hukuman, lama-kelamaan dosa itu jadi terbiasa. Oh iya benar-benar Pak. Karena mungkin tadi juga yang kejahatan itu mungkin menyerbunya bukan ke orang-orang mengerti, tapi lebih ke masyarakat awalnya, mungkin bisa disebut gitu ya Pak. Betul. Nah, lebih ke karena kan masyarakat mungkin nggak tahu, mungkin kalau masyarakat kan bolehlah disokong untuk sedikit-sedikit lah, untuk misalkan mereka untuk kelancaran mereka, bisa seperti bisa disebut gitu ya Pak ya. Bisa. Karena yang akhirnya mungkin tadi juga pemerintah di kita sampai nggak tahu yang awalnya tidak ilegal sampai jadi legal, benar nggak Pak ya? Betul. Benar. Tapi dan saat ini mungkin masih ada nggak untuk saat ini Pak? Pada saat Bapak terjun bersama Hima Pilihan, dan tapi Hima Pilihan itu udah berapa tahun Pak terciptanya adanya Hima Pilihan? Ya Hima Pilihan sudah lama ya. Berdirinya awal itu Hima Pilihan di tahun 1998. Oh iya. Itu zaman ayah, zaman kakek yang mendirikan, dan itu sebuah akan dianggap itu sebuah pusaka, sebuah warisan leluhur yang memang punya niatan begitu baik, dan kita sebagai generasi berikutnya ya sudah sewajarnya anggap itu sebuah harta pusaka atau warisan. Kita berkewajiban untuk menjaga, merawat spirit mereka tersebut. Jadi itu sebagai sebuah bentuk syukur. Ya, alhamdulillah kita setidak-tidaknya ya, punya orang tua yang memang mewariskan hal-hal baik. Yang betapa bodohnya kalau kita generasi sekarang tidak bisa merawat hal-hal baik tersebut. Walaupun tentu secara nilai, karena memang zaman juga kultur yang berubah, spirit orang dulu dengan orang sekarang pasti ada beda. Ya benar Pak. Jadi untuk terciptanya lebih dulu lagi. Karena kan hanya 5 tahun yang tadi gitu Pak. Dari 1998 ya Pak ya? 98 ya. Dan untuk penyebaran sendiri apakah hanya di sini atau sudah luas dimanapun Pak? Untuk penyebaran Hima Pilihan itu atau hanya di sini saja gitu? Hima Pilihan bergerak itu secara masif di wilayah Kabupaten Sukabumi Selatan, atau kita kenal dengan ruang lingkup Pajampangan. Ya benar. Jadi Hima Pilihan bukan hanya bergerak menanam sekaligus merawat pohon di kawasan Puncak Bulu, tidak. Karena komunitas Hima Pilihannya terdiri dari beberapa komunitas, ormas, juga OKP, dan juga dari segi kewilayahan itu setidak-tidaknya mencakup 10 kecamatan. Dari utaranya di Lengkong sampai di selatan di ujung di Tegabulet, kita punya perwakilan. Untuk segi hutan kita tanam, serius pelihara di kawasan Puncak Bulu, juga di kawasan hulu sungai Ciberem, juga dilakukan di arah Kalibunder, dan juga kita pun mencoba ya mengembalikan Sukabumi Selatan. Dulu garis padan pantainya begitu panjang, begitu luas, di mana penuh dengan hutan mangrove, di mana mangrove pun bukan hanya sebatas pohon pantai, tetapi mampu memberikan sebuah dampak positif bagi lingkungan dalam rangka mengurangi
pemanasan global, juga pemberdayaan masyarakat ketika suatu daerah kaya dengan mangrove, di sana hidup juga berbagai jenis hewan seperti udang, lobster yang memang punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Yang sangat tinggi benar. Jadi kita tidak hanya bergerak di sektor atas aja. Oh iya. Tapi kita juga bergerak di bawah, di tepian pantai. Benar. Tapi untuk lebih dominannya sekarang yang lebih dijaga lingkungan di daerah mana Pak? Untuk di Pajampangan, lingkup Pajampangan lebih dominan yang dijaga gitu Pak untuk lingkungannya. Ya, yang paling diutamakan adalah jantungnya Jampang itu adalah Puncak Bulu. Oh iya benar. Puncak Bulu posisinya sangat strategis, berada di tengah-tengah Pajampangan. Sentralnya Jampang itu Puncak Bulu, di mana ada 5 sungai yang mengalir di daerah Pajampangan. Yang kecukupan airnya itu tergantung dari kondisi Puncak Bulu. Kalau Puncak Bulunya nanti yang mudah-mudahan rimbun kembali seperti dulu lagi, ya sudah pasti kelima sungai yang ada di kawasan Jampang tersebut akan kembali lagi mengalirkan air bersih bagi kehidupan masyarakat Jampang. Bahkan kita tidak hanya bicara masalah mandi, cuci kaku saja, tapi kita bicara juga nilai ekonomi. Bagaimana kalau air cukup? Sekarang kan di mana-mana tren jualan air kemasan isi ulang. Itu kan didapat air tersebut ya tergantung dari kondisi hutannya. Benar. Dan kita bicara pertanian, peternakan, terutama di sektor Jampang ini tenar dengan hortikulturanya, cabai, keriting, tomat, dan lain-lain. Ketika ketidakadaan air, kan benih-benih tersebut yang ditanam itu wajib disiram. Benar Pak. Adapun kalau memang mengambil air dari proses pembuatan sumur bor itu secara ekonomis, ya berat di ongkos. Iya Pak. Tapi misalkan tadi untuk pembuatan sumur bor itu bisa lebih ke merusak apa? Misalkan pembuatan sumur bor segala macam itu bisa merusak lingkungan nggak Pak untuk ini? Ya kalau dari segi merusak lingkungan ya tentunya syarat-syarat tertentu dengan batasan-batasan jumlah yang minimum mudah-mudahan tidak merusak. Tetapi ketika volumenya sudah banyak, sehingga kan bolong-bolong di bumi ini semakin banyak, ya tentunya bumi kita akan semakin keropos juga. Benar. Ya tentunya kalau memang alam, karena Allah menciptakan dunia hanya sekali kan, tidak mungkin 2-3 kali. Ya karena hanya sekali, tugas kita manusia penghuninya sebagai khalifah, ya berkewajiban supaya umur bumi ini memang mudah-mudahan bisa panjang. Benar Pak. Kembali lagi seperti manusia ketika banyak penyakit, apalagi penyakitnya penyakit yang berat-berat, secara umur kan cepat mati juga. Walaupun dengan alam, alam pun ketika sakit, ya kita bisa rasakan sekarang goncangan bumi, gempa bumi semakin sering. Di saat hujan terjadi longsor, terjadi juga erosi. Di saat kemarau panjang, kesulitan akan air, itu sebuah tanda-tanda dunia ini memang sedang sakit. Tapi mungkin untuk sekarang bahkan musim ini nih gempa bencana di mana-mana, penyakit di mana-mana itu bisa gak karena kita tidak bisa menjaga, bisa disebut itu gak Pak karena untuk sekarang gitu. Karena kan bencana di mana-mana, penyakit di mana-mana. Jadi kita gak bisa menjaga alam, bisa disebut dari situ gak Pak? Sampai kita gak bisa menjaga alam akhirnya bumi terguncang, penyakit banyak di mana-mana, khususnya sekarang nih, untuk sekarang. Bisa ya, salah satu langkah yang kita lakukan ya hima pilihan dalam rangka hal tersebut. Ketika banyak virus, contoh sekarang kita kan sedang pandemi ini, di mana salah satu fungsi pohon lewat daun itu kan bisa menangkap debu daripada si virus tersebut langsung menempel ke hidung manusia, ke bagian-bagian anggota tubuh yang lainnya,
kalau ada pohon itu mereduksi segalanya, memfilter gitu Pak ya. sebagai filter gitu. Sebagai filter juga memberikan kesegaran lewat oksigen yang dihasilkannya, itu membuat umur bumi yang mudah-mudahan menjadi panjang. Benar. Karena mungkin alam juga udah rusak, bencana juga di mana-mana kan, seperti yang kita tahu lah, seperti yang dekat-dekat kemarin seperti di mana di Geopark gitu Pak, arah yang ke bawah gitu, itu sempat terjadi banjir karena mungkin lingkungan tidak terjaga di situ ya Pak ya. Betul, dan itu salah satunya memang kembali lagi fungsi hutan. Ya, iya benar. Geopark kan kalau kita secara geografis, Geopark Ciletuh itu adanya di bantaran atau di ketinggian rendah sekitar pantai, di mana air yang mengalir ke daerah Geopark itu, hulu sungainya itu ya ada di kawasan Puncak Hulu. Dari atas itu Pak ya? Dari kampung Ciwates, perbatasan antara Kecamatan Jampang Kulon dengan Kecamatan Lengkong. Di sana ada sebuah jembatan kecil mengalir sebuah anak sungai. Ya kalau orang Jampang bilangnya susukan. Benar Pak. Ya dari sanalah Geopark Ciletuh airnya berawal. Ya ketika hutan di atasnya tandus, tidak ada pohon, sehingga mengganggu keseimbangan atau bahkan keindahan Geopark Ciletuh itu sendiri. Kita bisa bayangkan ketika terjadi debit hujan yang sangat besar, air kan secara ilmu alam itu mengalir dari atas ke bawah. Ya benar Pak. Ya kalau ada pohon setidaknya bisa menahan air lewat akarnya, bahkan lewat daun-daun yang jatuh itu bisa menahan air sekian jam. Tapi karena kondisinya sekarang rusak, dalam hitungan menit atau seketika, ketika hujan air mengalir begitu saja. Sedangkan sungai yang ada di wilayah kita khususnya di Pajampang ini memang secara daya tampung itu sudah berkurang. Di mana kiri kanan yang harusnya menjadi daerah free bantaran sungai, tapi sekarang sudah dimanfaatkan dengan banyaknya perumahan warga, bangunan gitu Pak. Sehingga daya tampung sungai menjadi kurang, ditambah dengan sedimentasi lumpur karena hutannya gundul, si lapisan tanah atas ketika terkena hujan secara otomatis tergerus masuk ke bantaran sungai, tapi ujung-ujungnya ke muara di lautan. Oh iya, kan saya juga sering lagi ya Pak, kan waktu kecil kan di sini ada sungai. Itu kan solokan lah kalau disebut derangnya. Solokan semakin tahun itu kedalaman itu semakin dangkal Pak, semakin itu kan di situ juga gitu Pak. Sedimen. Nah itu karena kan aneh solokan awana jero gitu banyak dalam gitu. Kok sekarang bisa jadi deet gitu kan, jadi tinggi gitu tanahnya gitu. Karena mungkin terbawa air dari atas ke bawah yang menyebabkan tidak ada penyangga mungkin di situ Pak ya. Pasti. Benar. Dan untuk sekarang sudah berapa persen Pak untuk di kita penyebaran Bapak untuk dilakukan seperti penanaman pohon itu sudah berapa persen? Maksudnya di Puncak Bulu lah sentralnya mungkin itu udah berapa persen Pak? Kalau bicara persentase mungkin luasan tanah yang sekarang dikelola bersama antara hibah pilihan, terus masyarakat penggarap, tentunya tak lepas dari peran penting Perum Perhutani sebagai badan usaha milik negara yang memang stay di sana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Itu ada sekitar 25 hektar dengan status namanya itu LDTI. Jadi daerah tanaman istimewa yang dikhususkan itu sudah ditanam mungkin secara rata-rata itu ya 50%. 50% apa ya? 50% sudah ditanam. Karium, guys.